Salam Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fiternel Lasa dengan NIM 101-2020-0069, kelas B semester 4. Video kali ini yang saya buat guna untuk memenuhi UTS strategi pembelajaran PAK yang saya ambil dari kelompok 6, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah pada hakikatnya program pembelajaran bertujuan tidak hanya memahami dan menguasai apa dan bagaimana suatu terjadi, tetapi memberikan pemahaman tentang mengapa hal itu terjadi. Menurut Dewi, belajar berdasarkan masalah, interaksi antara stimulus dan respon merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Ciri-ciri komponen strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal. Akan tetapi, melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Yang ketiga, berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Ada juga penerapan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Menentukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Pembelajaran berbasis masalah memberikan tantangan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem basis learning. Selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah satu metode pembelajaran inovasi yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Yang ketiga, PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah untuk mencapai hasil pembelajaran. Oleh karena itu, pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk mengajarkan proses berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam penyusunan pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Ada dua contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, contoh penerapan modal pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sebelum melalui proses belajar mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian peserta didik diminta mencatat masalah
masalah yang muncul setelah tugas guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sekian dan terima kasih.